Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat. Di sini kita akan melihat energi dari kedua belah pihak, halangan yang ada di antara kalian, kelanjutan dari hubungan ini, dan beberapa pesan dari dia buat Taurus untuk saat ini. Oke, energi buat Taurus. Energinya dia saat ini memiliki Six of Swords. Di sini Six of Cups. Energinya Taurus, the World. Halangan di antara kalian ada Five of Shells. Kelanjutan dari hubungan ini ada Ace of Acorns. Oke, di sini saya melihat pasangan kalian sepertinya saat ini dia teringat kembali dengan memori di antara kalian, memori lama. Ataukah dia di sini merasa bahagia di saat dia memikirkan tentang kalian, atau dia di sini saya rasa ingin kembali mungkin ke Taurus. Oke, dia lagi mengenang memori lama. Dan energinya Taurus di sini ada the World, mengatakan bahwa saat ini Taurus lebih banyak fokus dengan kesuksesannya kalian, kebahagiaannya kalian, apapun yang terbaik di sini atau hal apapun yang membuat kalian nyaman atau merasa damai, tenang, hal itulah yang Taurus fokuskan atau kalian lakukan saat ini. Kalian tidak mau yang adanya drama ataukah kemarahan, kebencian, pertengkaran. Kalian tidak mau. Kalian ingin menyelesaikan suatu situasi dan ingin memiliki atau ingin fokus dengan kedamaian kalian. Halangan di antara kalian berdua ada Five of Swords di sini, Five of Cups, mengatakan ada seseorang yang perlu melakukan adjustment, perlu melakukan suatu perubahan agar hubungan ini bisa diperbaiki kembali. Jadi salah satu dari kalian mungkin di sini perlu melakukan suatu adjustment. Oke. Dan kelanjutan dari hubungan ini Ace of Acorns, jadi Ace of Wands mengatakan ada seseorang di sini yang akan berkomunikasi kembali. Apakah Taurus yang akan mengulang komunikasi ini kembali atau pasangannya kalian? Dan saya melihat di sini sepertinya yang kuasa atau ilahi yang mendorong seseorang di sini untuk melakukan suatu komunikasi. Oke, kita akan dalami energi masing-masing. Let's clarify Six of Swords, energinya dia untuk saat ini. Six of Swords diklarify oleh Eight of Feathers, Eight of Swords. Oke, saya merasa orang ini seperti dia perlu memberanikan dirinya dia untuk menemui kalian kembali. Mungkin dia khawatir atau dia takut untuk kembali saat ini. Clarify Eight of Feathers, ada Nine of Shells. Oke, saya melihat orang ini, dia melihat kalian, hal yang membuat dia juga takut di sini atau kurang termotivasi untuk atau kurang berani, bukan kurang termotivasi, kurang berani di sini untuk datang kembali ke Taurus karena dia mungkin di sini merasa atau melihat kalian orangnya sudah terpenuhi atau kalian tidak butuh energinya dia. Sekarang Nine of Swords. Let's clarify Nine of Swords. Thank you. Temperance, Patience. Saya juga melihat orang ini, dia seperti mengurungkan niatnya dia atau menahan dirinya dia untuk melakukan hal ini. Let's clarify Temperance. Two of Feathers, Two of Swords.
Saya rasa orang ini masih bingung atau dia kurang yakin. Kalau saya datang, saya kurang yakin Taurus akan menerima saya kembali. Oke, let's clarify two of feathers. Saya juga merasa di dalam jiwanya dia mungkin di sini menyuruh dia, oke, tunggu dulu, jangan melakukan sesuatu. Karena Taurus saat ini dia ingin fokus dengan kebahagiaannya dia. Dia ingin fokus dengan kedamaiannya dia. Maka dari itu tunggu dulu, jangan melakukan sesuatu. Tapi egonya dia mungkin di sini di luarnya menyuruh dia untuk datang atau untuk berkomunikasi ke kalian. Jadi intuisi dia dan egonya dia mungkin bentrokan saat ini. Let's clarify two of feathers. Shaman, divine wisdom, spiritual power. Spiritual power, tadi saya sudah bilang bahwa yang kuasa di sini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari egonya dia, mendorong orang ini untuk menghentikan keinginannya dia ini untuk menemui kalian atau untuk mengganggu kedamaiannya Taurus saat ini. Oke. Maka dari itulah orang ini diberikan sedikit kebingungan karena sepertinya ilahi atau yang kuasa menghentikan hubungan ini atau orang ini untuk melakukan sesuatu saat ini. Let's clarify shaman. Shaman diklarify oleh two of acorns, jadi two of wands. Two of wands di sini saya merasa dia disuruh untuk membuat suatu strategi terlebih dahulu atau buat suatu rencana. Kalau kamu ingin bersatu sama Taurus, apakah kamu akan bisa menyatukan dua energi di antara kalian, dua energi yang berbeda? Oke. Maka dari itulah saya merasa ilahi itu yang kuasa benar-benar di sini mencoba untuk menghalangi dia untuk memperbaiki hubungan ini saat ini. Dia perlu menjadi orang yang lebih bertanggung jawab ataukah menjadi orang yang lebih bisa diandalkan. Kalau kalian punya anak, misalnya, apakah dia ilahi sudah melihat, oke, kalau saya beri anak ke kalian, orang ini tidak akan bertanggung jawab. Jadi daripada saya melihat anak dan cucunya saya kesakitan di dunia ini tanpa orang tua, lebih baik saya menghentikan kalian untuk bersatu saat ini. Kalian tidak berhak untuk menyakiti anak-anak saya, seperti itu. Ilahi sudah melihat bahwa orang ini tidak bisa menjadi seorang ibu atau seorang bapak yang baik buat anaknya kalian suatu hari nanti mungkin. Maka dari itulah orang ini dihentikan untuk saat ini. Let's clarify the world. Let's clarify the world. Energi buat Taurus saat ini. The Hermit, ya. Jadi saya melihat Taurus kalian masih dalam goa di sini, seperti memasukkan dirinya kalian ke dalam suatu goa atau bertapa mungkin untuk mendalami tentang perjalanan hidupnya kalian, mendalami pengetahuannya kalian, menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam mengambil suatu tindakan di kehidupan ini dan sebagainya. Let's clarify the Hermit. Diklarify oleh Two of Crystal. Di sini ada Two of Pentacle dan Four of Acorns. Di sini Four of Wands. Saya juga merasa kalian juga saat ini mungkin kalian ingin union atau kalian ingin persatuan kembali, tapi kalian saat ini, kalau kalian masih bingung juga karena Two of Pentacle merupakan orang yang masih juggling, orang yang masih kurang seimbang dan dia juga memiliki energi yang sama tadi, karena dia punya Two of Sword, Two of Feathers di sini, Two of Sword kalau dalam kartu tarot original. Jadi Two of Sword juga orang yang masih tertutup atau dia belum bisa melihat situasi dengan jelas.
Dan kalian juga seperti itu saya rasa. Okay, let's clarify two of crystal. Ada four of crystal, four of pentacle. Jadi kalian disuruh juga di sini lebih banyak menutup diri. Jangan terlalu terbuka walaupun dengan orang-orang di sekitarannya kalian. Jangan terlalu terbuka dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya kalian. Karena terkadang orang-orang di sekitaran kita akan memberikan suggestion atau memberikan saran dan sebagainya. Dan terkadang kita memakai saran seseorang walaupun saran itu tidak cocok buat kita. Jadi kalau kalian ingin mengambil suatu keputusan, lebih baik kalian meditasi, lebih baik kalian berdoa, minta bantuan dan dengarkan suara batinnya kalian. Bukan mendengarkan pendapat orang lain, karena terkadang pendapat orang lain dia tidak selalu ada tujuan. Tidak semua orang di sini suka melihat kebahagiaannya kita. Oke, banyak orang di luar sana yang cemburu dengan kebahagiaannya kita. Maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian lebih baik menggunakan saran dari batinnya kalian sendiri daripada minta saran dari orang lain. Minta bantuan kepada yang kuasa atau ilahi. Mungkin kalian sudah capek di sini mendengar, Kak, kenapa saya harus berdoa terus? Kenapa saya harus berdoa terus? Karena kita sebagai seorang murid, kita tidak tahu jalannya kita dengan pasti. Walaupun saya seorang peramal, bukan berarti saya tahu pasti kehidupan saya seperti apa di kehidupan ini. Saya tidak tahu pasti. Maka dari itulah setiap hari saya selalu berdoa, selalu minta bantuan dan sebagainya. Okay, let's clarify type of cell transformation. Jadi halangan di antara kalian di sini karena saya melihat energi ini buat kedua belah pihak. Kedua belah pihak masih dalam proses transformation. Dan ingat, walaupun kalian misalnya melihat ramalan ini, Kak, saya melihat ramalan sebulan yang lalu mengatakan transformation. Saya perlu melakukan perubahan. Tapi kenapa sampai sekarang saya sudah sebulan, sudah 6 bulan, saya berubah di sini, kenapa belum juga datang? Kalau kalian masih memiliki pertanyaan seperti itu, disitulah kita tahu bahwa kita belum berubah 100%. Kalau kita masih bertanya, Kak, kenapa seperti ini? Kak, kenapa seperti itu? Kak, kenapa belum juga terjadi? Kak, kenapa belum juga terjadi? Dalam artian, saya di sini saya tidak bisa mewujudkan impiannya kalian. Saya bukan Tuhan. Saya hanya bisa membantu untuk membuat ruangan buat kalian untuk mewujudkan apa yang ingin kalian wujudkan. Dengan mengingatkan kalian berdoa, meditasi, karena hanya itu yang sebenarnya bisa saya lakukan buat kalian, mendoakan kalian, mengingatkan kalian untuk berdoa. Jadi walaupun kalian melihat peramal yang lainnya, tidak ada peramal yang lainnya yang bisa mewujudkan impiannya kalian. Hanya kita sendiri dan kekuatan dari yang kuasa dan kekuatan dari dirinya kita yang bisa mewujudkan impiannya kita. Dan bukan tugas saya untuk mewujudkan impian kalian, karena jalannya kalian sendiri. Saya punya jalan sendiri. Oke. Jadi di sini saya melihat transformation ini buat kedua belah pihak. Oke. Jadi kalaupun kalian melakukan personal reading, misalnya kalian melakukan ramalan pribadi terhadap peramal siapapun, jangan berharap bahwa peramal itu yang akan mewujudkan impiannya kalian. Peramal itu hanya akan membantu kalian, oke, ini yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menggapai impian itu. Kita hanya bisa memberikan bantuan lewat doa ataukah lewat saran di sini. Dan kalaupun saran itu tidak sesuai dengan intuisinya kalian jangan dipakai. Dengarkan intuisi kalian. Oke? Kalaupun saat ini saya bilang kalian masih dalam proses transformation, berdoa, meditasi, tapi kalau intuisi kalian bilang, enggak Kak, saya tidak mau berdoa hari ini, saya malas berdoa, jangan berdoa. Oke? Jangan memaksakan diri kalian, tidak ada juga gunanya untuk berdoa kalau pikirannya kalian, saya mau beli sate nanti, saya mau beli bakso nanti, tidak ada gunanya.
bukan quantity tapi quality. Bukan tergantung berapa banyak kita berdoa, tapi seberapa tulus doanya kita, itu yang terpenting. Oke, let's clarify transformation. Sorry guys, entah siapa di sini Taurus yang perlu ocehan itu tadi. Buat kalian yang tidak perlu ocehan itu, anggap saya sebagai radio rusak. Oke, di sini ada Ace of Crystal, mengatakan tentang Ace of Pentacle. Saya merasa ada orang di sini yang diberikan kesempatan baru, terutama yang ada sangkut pautnya dengan keuangan atau bisnis. Mungkin di sini itu yang perlu diwujudkan terlebih dahulu, atau suatu berkah di sini yang perlu diwujudkan. Apakah dari posisinya dia atau dari Taurus? Let's clarify Ace of Crystal. Thank you. Diklarify oleh Page of Crystal. Jadi Page of Pentacle, belajar. Saya merasa ada situasi baru di sini atau prospek baru di dalam bisnis yang perlu kalian pelajari, atau orang ini. Oke, let's clarify kelanjutan dari hubungan ini. Ace of Acorn, let's clarify Ace of Acorns. Jadi Ace of Wands diklarify oleh King of Crystal, King of Pentacle. Oke, saya melihat komunikasi ini akan terjadi setelah ada seseorang yang bisa berkomitmen, setelah orang ini dia misalnya bisa menjadi orang yang setia misalnya, ataukah menjadi orang yang mapan, menjadi orang yang tidak tergantung sama orang lain. Disitulah mungkin akan ada komunikasi kembali di antara kalian. Two of Acorns, Two of Wands. Jadi saat ini dia disuruh untuk menunggu. Ada seseorang di sini yang perlu membuat suatu rencana terlebih dahulu, atau lebih banyak fokus dengan suatu rencana, suatu strategi. Nine of Acorns, Nine of Pentacle, ya. Jadi dari awal di sini kelanjutan dari hubungan ini, Ace of Pentacle, Ace of Wands. Jadi ada komunikasi baru yang akan terjadi setelah ada orang yang mapan di sini, karena King of Pentacle merupakan raja yang paling mapan secara finansial, dan ada Two of Acorn, tunggu dulu. Jadi orang ini perlu membuat suatu rencana, dan Nine of Acorns di sini seperti benar-benar mengkomplit atau memenuhi dirinya dia. Poinnya di sini ada seseorang yang perlu benar-benar memiliki impian itu sebelum ada komunikasi baru ini. Dia harus menggapai impian itu terlebih dahulu. Saya juga merasa orang ini bukan hanya secara finansial, mungkin ada kebiasaan buruk lamanya dia yang perlu dia lepaskan. Ten of Crystal, ya, Ten of Pentacle. Jadi seperti tadi saya merasa bukan hanya secara finansial di sini yang perlu dia perbaiki. Saya juga merasa ada orang di sini yang ingin bilang dia orangnya malas, seperti itu. Seperti kalau kalian melihat seekor buaya, biasanya seekor buaya dia akan makan makanan yang besar, habis itu dia hanya suka tinggal di atas air seperti orang yang lagi liburan, seperti itu. Jadi orang ini mungkin dia punya kebiasaan seperti itu. Ada seseorang di sini, dia misalnya dapat gaji yang banyak, dapat bonus besar. Habis itu dia menghabiskan bonus ini, uang ini, tanpa bekerja, seperti itu. Jadi dapat uang, saya habiskan santai, relax, seperti itu.
habis itu saya cari mangsa lagi, makan, habis itu saya relax lagi, seperti itu. Tidak konsekuens. Dia seperti tadi, seperti saya bilang ini. Oke, jadi mungkin dia di sini perlu melakukan sesuatu setiap hari. Sama juga dengan saya meramal setiap hari. Kalau saya tidak meramal dalam artian saya ada di tempat kerja yang lagi satunya, saya tidak pernah berhenti. Hari Minggu pun saya masih meramal. Tapi saya selalu meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Yang Kuasa sebelum saya melakukan ramalan. Sebelum saya pergi kerja, saya pasti meditasi setidaknya 15 menit, 20 menit kalau saya punya waktu lama. Dan hanya itu yang bisa membantu saya dan membawa kedamaian di dalam jiwanya saya. Jadi orang ini mungkin satu hari dia ingin kerja, setelah dia dapat gaji, dia nelpon, oh saya sakit, saya tidak bisa kerja, sampai seminggu tidak kerja, habis uangnya baru dia nyari kerja lagi, seperti itu. Oke, mari kita dalami energinya dia saat ini. Energinya dia buat Taurus saat ini. Oke. Energinya dia. Oke, the gods favor you. Saya rasa kartu ini buat Taurus mengatakan bahwa Yang Kuasa membantu Taurus saat ini. Doanya kalian sudah didengarkan dan kalian akan mendapatkan kesuksesan yang kalian minta. Power couple. Jadi kalian mungkin di sini berhubungan dengan twin flame. Maka dari itulah susah buat hubungan ini untuk bersatu karena banyak hal yang masih perlu kalian pelajari di sini. Saya merasa kedua belah pihak. Ada jester. Oke, ada seseorang di sini yang akan membantu Taurus. Jadi kalian disuruh untuk terbukalah kalau ada orang lain yang ingin membantu kalian, apakah membantu lewat doa, membantu memberikan kalian uang, mungkin kalau di sini ada Taurus yang akan dibantu secara finansial, bukalah dirinya kalian dengan bantuan itu dan syukuri, berterima kasih. Oke. Dan juga kalau orang ini dia ingin balikan, kartu ini mengingatkan bahwa kalian mungkin suruh dia untuk membuktikan terlebih dahulu sebelum kalian menerima orang ini. Oke. Jadi bagaimanapun caranya kalian untuk menyuruh orang ini membuktikan ketulusannya dia, lakukan hal itu terlebih dahulu. Oke, pesan dari dia buat Taurus saat ini. Oke, dia bilang, saya tahu kamu sedih, dan saya akan memperbaiki situasi di antara kita. Pesan dari dia buat Taurus saat ini. Oke. Dan dia bilang perasaan di antara kita sama. Jadi apapun yang kalian rasakan, dia juga memiliki perasaan itu. Saya menginginkan untuk memberikan waktu dan cintanya saya buat hubungannya kita, karena saya masih ingin melihat kita untuk tumbuh kembali. Saya masih ingin melihat hubungan ini untuk hidup kembali atau untuk tumbuh kembali. Oke, mari kita lihat hal terbaik buat Taurus fokuskan untuk saat ini. Hal terbaik buat Taurus fokuskan untuk saat ini. Ada Isra, escape, dreams, dan fantasi. Mungkin saat ini Taurus kalian disuruh untuk mengeluarkan diri kalian dari impian ini. Misalnya saat ini, Kak, saya kangen sekali sama pelukannya dia, saya kangen sekali sama ciumannya dia. Saya merasa kalian disuruh untuk mengeluarkan diri dari suatu fantasi di sini. Maka dari itu tadi dibilang suruh dia untuk membuktikan terlebih dahulu sebelum kalian menerima orang ini kembali. Oke, keluarkan diri kalian yang merasa oh dia orangnya sempurna, dia pasti bisa membahagiakan saya. Kalau itu fantasinya kalian, saat ini disuruh untuk sadarkan diri kalian.
Oke. Maputla, new path, guide, dan renewal. Jadi akan ada jalan baru di sini apakah bersama orang lama dan kalian akan dituntun oleh ilahi atau yang kuasa untuk bersatu kembali dengan orang ini. Collect, nurture, empath, gentleness, dan insight. Jadi Taurus juga kalian mungkin seorang empath di sini, tapi pastikan terkadang kita di sini kalau kalian seorang empath, kita cepat merasa simpati terhadap orang lain dan terkadang kebaikan kita disalahgunakan. Jadi jangan sampai energinya kalian dihancurkan hanya karena kalian kasihan sama seseorang. Kalau kalian ingin menerima seseorang, pastikan karena kalian benar-benar masih mencintai orang itu, bukan karena kalian kasihan ke dia. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.